Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Saya berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar. Nah, setelah mempelajari pembahasan bab 1, kita masuk pada latihan soal dan pembahasan modul pembelajaran berbasis digital SMA SMK Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 bab 1 menyusun prosedur. Kita masuk pada kegiatan pembelajaran 1, yaitu mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Soal nomor 1, teks yang berisi langkah-langkah yang sistematis yang sesuai dengan aturan untuk mencapai suatu tujuan disebut dengan teks A. Anekdot, B. Negosiasi, C. Prosedur kompleks, D. Eksposisi, E. Laporan hasil observasi. Jawabannya adalah C. Prosedur kompleks. Karena teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi proses untuk mengerjakan sesuatu yang ditulis secara sistematis dan sesuai dengan aturan untuk mencapai suatu tujuan. Soal nomor 2, kalimat yang mengandung perintah disebut kalimat A. Interogatif, B. Imperatif, C. Deklaratif, D. Jamak, E. Tunggal. Jawabannya adalah B. Kalimat imperatif. Karena kalimat imperatif adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah pada orang lain untuk melakukan sesuatu. Soal nomor 3, cermatilah teks berikut. Batang pisang dikerap cukup dalam. Kemudian batang pisang dirobohkan pelan-pelan. Caranya, salah satu pelepah daunnya ditarik sampai hampir roboh. Tandanya, pisang jangan sampai membentur tanah agar tidak rusak. Sebelum tandan dekat ke tanah, ujung tandan dipegang dengan tangan atau disangga dengan alat yang telah disediakan. Kutipan tersebut merupakan bagian dari titik-titik-titik. A. Cara memanen buah pisang. B. Cara memanfaatkan buah pisang. C. Tanda-tanda buah pisang siap panen. D. Buah pisang sebagai bahan keripik pisang. E. Manfaat buah pisang selain sebagai buah meja. Jawabannya adalah A. Cara memanen buah pisang. Teks di samping adalah sebuah teks prosedur yang berisi langkah-langkah memanen buah pisang. Soal nomor 4, perhatikan urutan langkah-langkah berikut. 1. Pilih batang mangga yang sehat dan tegak. 2. Kuliti batang sepanjang 10 cm. 3. Tutup batang yang sudah dikuliti dengan tanah basah. 4. Bungkus tanah dengan sabut atau plastik berpori. 5. Sirami setiap hari sampai tumbuh akar di dalam tanah. Isi teks prosedur di atas adalah titik-titik-titik. A. Cara menanam mangga. B. Cara memanen buah mangga. C. Cara mencangkok mangga. D. Cara menebang pohon mangga. E. Semua benar. Jawaban yang benar adalah C. Cara mencangkok mangga. Teks di samping adalah sebuah teks prosedur yang berisi tentang cara atau langkah mencangkok pohon mangga. Soal nomor 5, perhatikan urutan langkah-langkah berikut. 1. Bakar rimpang jahe sampai berbau harum. 2. Cuci rimpang jahe setelah dibakar. 3. Geprek jahe, kemudian seduh dengan air panas. 4. Tambahkan gula secukupnya dan aduk hingga larut. Apa yang harus dilakukan setelah jahe digeprek? A. Jahe dibakar sampai berbau harum. B. Jahe dicuci hingga bersih. C. Jahe diseduh dengan air panas. D. Tambahkan gula ke jahe. E. Semua benar. Jawaban yang benar dari soal nomor 5 adalah C. Jahe diseduh dengan air panas. Selanjutnya, kita masuk pada kegiatan pembelajaran 2, yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Soal nomor 1, apa saja struktur dari teks prosedur yang telah kamu pelajari? A. Tujuan. B. Langkah-langkah. C. Tujuan dan langkah-langkah. D.
tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. E. Tujuan dan penegasan ulang. Jawaban yang benar dari soal nomor 1 adalah D. Tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Soal nomor 2, bacalah teks prosedur berikut. Daun cincau disiapkan di ember, lalu disiram dengan air mendidih. Selama penyiraman dengan air mendidih, daun diaduk-aduk dengan alat agar terjadi proses pelayuan yang merata. Air mendidih ini akan membuat daun yang semula keras dan kaku menjadi lemas dan tidak mengkilat. Air panas juga membantu proses penguapan sehingga mengurangi aroma daun cincau. Kutipan tersebut adalah bagian isi yang menjelaskan tentang titik-titik-titik. A. Pemilihan bahan pembuatan cincau. B. Bahan-bahan pembuatan cincau. C. Salah satu langkah pembuatan cincau. D. Perlengkapan untuk pembuatan cincau. E. Manfaat ekonomis pembuatan cincau. Jawaban yang benar dari soal nomor 2 adalah C. Salah satu langkah pembuatan cincau. Soal nomor 3. Cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai merupakan bagian dari struktur prosedur yang disebut titik-titik-titik. A. Langkah-langkah. B. Tujuan. C. Reaksi. D. Orientasi. E. Koda. Jawaban yang benar dari soal nomor 3 adalah A. Langkah-langkah. Soal nomor 4. Menurut artinya, kalimat imperatif adalah titik-titik-titik. A. Kalimat yang berisi pernyataan. B. Kalimat yang mengandung perintah. C. Kalimat yang berisi pertanyaan. D. Kalimat untuk meminta atau melarang seseorang. E. Kalimat yang memberikan informasi. Jawaban yang benar dari soal nomor 4 adalah B. Kalimat yang mengandung perintah. Soal nomor 5. Cara-cara yang ditempuh agar tujuan itu tercapai adalah titik-titik-titik. A. Langkah-langkah. B. Tujuan. C. Orientasi. D. Argumentasi. E. Penutup. Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah A. Langkah-langkah. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan pembelajaran 3, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Soal nomor 1. Teks prosedur memiliki ciri kebahasaan sebagai berikut adalah titik-titik-titik. A. Banyak menggunakan kata sifat dan kata benda. B. Banyak menggunakan kata bantu. C. Banyak menggunakan makna ganda. D. Banyak menggunakan pernyataan persuasif. E. Banyak menggunakan kalimat lelucon. Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah D. Banyak menggunakan pernyataan persuasif. Soal nomor 2, cermati kutipan teks berikut ini. Dengan persiapan matang dan tunjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Dalam struktur teks prosedur, kutipan teks di atas merupakan bagian titik-titik-titik. A. Ulasan. B. Pernyataan umum. C. Penegasan ulang. D. Langkah-langkah. E. Tahapan-tahapan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah C. Penegasan ulang. Soal nomor 3, cermati pernyataan di bawah ini. Singkatnya, akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal maupun non-verbal. Pernyataan di atas menggunakan kalimat titik-titik-titik. A. Interrogatif. B. Imperatif. C. Persuasif. D. Naratif. E. Kompleks. Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah kalimat persuasif. Soal nomor 4, cermati paragraf di bawah ini. Cara satu ini memiliki konsep dasar menanam akar tanaman yang kemudian akan tumbuh pada bagian lapisan nutrisi yang tidak dalam dan menjaga sirkulasi tanaman agar tetap mendapat nutrisi, oksigen, dan air secara baik dan tercukupi. Kata bercetak miring pada paragraf di atas merupakan konjungsi titik-titik-titik. A. Penambahan. B. Tujuan. C. Kasualitas. D. Temporal. E. Waktu. Jawaban yang benar untuk soal nomor 4 adalah A. Konjungsi penambahan. Soal nomor 5.
Di bawah ini merupakan unsur kebahasaan teks prosedur kecuali titik-titik-titik. A. Menggunakan kalimat deklaratif. B. Menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. C. Menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik. D. Menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. E. Menggunakan pernyataan persuasif. Jawaban yang benar adalah A. Menggunakan kalimat deklaratif. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan pembelajaran 4, yaitu mengembangkan teks prosedur. Soal nomor 1, konjungsi yang mengacu pada urutan waktu disebut konjungsi titik-titik-titik. A. Syarat. B. Tingkah laku. C. Material. D. Tujuan. E. Temporal. Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah konjungsi temporal. Soal nomor 2, bacalah pernyataan berikut ini dengan seksama. 1. Memiliki tempat penyemaian. 2. Membuat bedeng untuk persemaian. 3. Memberikan atap tempat persemaian. 4. Menyemai benih. 5. Pemeliharaan benih. Berdasarkan langkah-langkah di atas, urutan pembibitan tanaman adalah titik-titik-titik. A. 2, 3, 5. B. 1, 2, 5. C. 2, 4, 5. D. 1, 4, 5. E. 2, 1, 5. Jawaban yang benar adalah B. 2, 1, 5. Soal nomor 3, perhatikan paragraf berikut ini. Inilah beberapa tips dan trik dalam membuat status yang berkualitas di media sosial. Harap diperhatikan bahwasanya isi status seseorang menggambarkan bagaimana kepribadian pemiliknya. Hal yang menarik saat ini adalah banyaknya perusahaan yang menjadikan status seseorang di media sosial sebagai bagian dari riwayat hidupnya. Perusahaan juga dapat dengan mudah mengetahui etos kerja dan karakter dari pemilik akun media sosial. Oleh karena itu, sekarang harus mengisi media sosial dengan hal yang bermanfaat dan berkualitas. Kutipan teks prosedur di atas menginformasikan tentang titik-titik-titik. A. Manfaat status yang ada di media sosial. B. Status merupakan gambaran pribadi dan karakter pemiliknya. C. Status merupakan riwayat hidup pemiliknya. D. Cara menjaga status di media sosial agar berkualitas. E. Status harus mampu meningkatkan kualitas pemiliknya. Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah A. Manfaat status yang ada di media sosial. Soal nomor 4. Sistem fisik yang menyediakan sarana transportasi, drainase, pengairan, bangunan gedung, serta fasilitas publik lainnya, yang mana sarana ini dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia, baik itu kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial. Pernyataan di atas menggunakan beberapa kata teknis, yaitu titik-titik-titik. A. Drainase, transportasi, sosial. B. Drainase, transportasi, fasilitas publik. C. Transportasi, sarana publik. D. Bangunan transportasi ekonomi. E. Fisik bangunan fasilitas. Jawaban yang benar untuk soal nomor 4 adalah B. Drainase, transportasi, dan fasilitas publik. Soal nomor 5. Berikut ini adalah contoh konjungsi temporal kecuali titik-titik-titik. A. Kemudian, B. Setelah itu, C. Selanjutnya, D. Lalu, E. Apabila. Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah C. Kecuali selanjutnya. Oke adik-adik, demikian video latihan soal dan pembahasan untuk materi bab 1 menyusun prosedur. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya.